kiwasan. Ora taksih mau. Wis kadung. Tentu saja bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor. Kalau satu itu hanya punya satu faktor, ya satu tok itu. Yang punya dua faktor itu tentu saja, sekali lagi titik sampel itu lambangnya A ya. Berapa saja menurut kamu Sekar Prasasti bilangan primanya? 2, 2, 3, 3, 5. 5 ya. Maka ini NA-nya atau banyaknya anggota ruang sampelnya 3. Kalau banyaknya anggota ruang sampelnya 5. Oh, ini titik sampel ya. Banyaknya anggota titik sampel 3, banyaknya anggota ruang sampelnya 5. Jadi bilangan prima itu paling kecil itu 2. Dan bilangan prima yang bilangan genap ya hanya 2 itu. Yang lain pasti bilangan ganjil. Bilangan prima itu masih bingung enggak ya? Ini nggak usah lanjutkan saja ding. Bilangan prima itu sekali lagi adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor. Faktor itu yang bisa membagi. Kalau 2 kan bisa dibagi 1 dan 2. 3 itu ya bisa dibagi 1 dan 3. 5 itu bisa dibagi 1 dan 5. Kalau 4 itu bisa dibagi 1, 2, 4. Maka ini bukan prima ya. Karena dia mempunyai 3 faktor. Misalnya lagi 9. 9 itu bisa dibagi 1, 3, 9. Maka itu bukan prima karena dia punya 3 faktor. 10 misalnya bisa dibagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 5, bisa dibagi 10. Maka ini bukan bilangan prima. Masih bingung. Masih bingung ya. Kalau bilangan prima seperti apa? Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5 saya lanjutkan saja. 2 kubus bernomor dilempar bersama-sama. Nah, sekarang dadunya 2. Dadunya 2. Yaitu kubus putih dan kubus biru. Tuliskan ruang sampel dengan membuat tabel. Berapakah banyaknya anggota ruang sampel? Menurut kamu, Adi, kalau ada 2 kubus, anggota ruang sampelnya ada berapa? Sebelum saya buatkan tabelnya. Berapa, Adi, menurut kamu? Banyaknya anggota ruang sampel jika ada 2 dadu atau 2 kubus dilempar bersama-sama. Anggota ruang sampelnya berapa menurut kamu? Kira-kira dulu. Halo? 36. 36. Kalau menurut kamu saya urung tak takoni sapa mau. Veronica Laura, menurut kamu ada berapa? Halo, Veronica Laura. Menang baik. 36. 36 ya. Oke, kamu buat dulu ini bagi kamu yang punya fotokopian. Dah punya ya. Ini misalnya adalah kubus yang pertama, ini kubus yang kedua. Kubus pertama bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kubus kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kubus pertama
pertama muncul 1, kubus kedua muncul 1, kubus pertama muncul 1, kubus kedua muncul 2. Pertama 1, kedua 3, pertama 1, kedua 4, pertama 1, kedua 5, pertama 1, kedua 6. Pertama 2, kedua 1, pertama 2, kedua 2, pertama 2, kedua 3, dan seterusnya ya. Nah, tentu saja ini kalau dilanjutkan ini ada 3,1 dan seterusnya dilanjutkan maka ini 6,6 ya. Tentu saja 6,1, ini 6,2, 6,3 dan seterusnya. Ada yang pengen tanya? Oke, maka NS-nya adalah 36. Kamu apa? Oke. Maka sekali lagi banyaknya anggota ruang sampelnya ada 36. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Tuliskan semua titik sampel dari 2 kubus yang mata kubusnya berjumlah 8. Tanpa saya ajari, kira-kira titik sampelnya yang berapa saja? Oke, titik sampelnya 2 mata kubus yang berjumlah 8. Kira-kira berapa saja itu? Menurut kamu, Girda? Ya, Girda. Iya, Bu. Ya, menurut kamu yang mana saja? Yang mata kubusnya berjumlah 8. Ya, yang mana saja? Jawab saja dulu. Mungkin 16 toh. Apa? Dari Mungkin titik sampel yang di atas itu loh. Yang ini maksudnya tabelnya itu kamu pilih yang mana gitu. Yang kubusnya berjumlah 8 gitu. Mata kubusnya berjumlah 8. Berarti yang mana saja gitu. Ya, yang mana saja menurut kamu? Girda. maaf, aku masih bingung aku. Oke, kalau misalnya kamu pilih 1,1, jumlahnya berapa? 1 dan 1 itu. 2 kan? Berarti Ya, bukan. Ngono ki lho. Misalnya kamu pilih 2,3, jumlahnya berapa? 5. 5. Nah, yang jumlahnya 8, itu kamu pilih yang mana aja gitu. Um, 3,5. 3,5. Terus 4,4. 4,4. 4,4. 5,3. 5,3. 6,2. 6,2. Oh, ini 6 ya. Sorry. Sorry. Oke, tentu saja 2,6. 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Itu yang
jumlahnya 8, maka banyaknya titik sampel ada berapa buah, itu berarti kirda. Ada berapa? 5. 5. Yang lain ada yang pengen tanya? Oke. Yang C, pertanyaan yang C. Tuliskan semua titik sampel kedua mata kubusnya ganjil. Kedua mata kubusnya ganjil. Berarti menurut kamu, Marina Rifka, anggotanya berapa saja itu? Kedua mata kubusnya ganjil. Ya. Sebutkan Marina. Yuk Marina. Yang mana saja? Halo Marina, kemana kamu? Ya, Bu. Ya, sebutkan itu. Titik sampel yang kedua mata kubusnya ganjil. Berarti yang mana saja? 1,1. 1,1. Terus? 1,3. 1,3. Terus? 1,5. 1,5. Terus? 3,1. 3,1. Terus? 3,3. 3,3. Terus? 3,5. 3,5. Terus? 5,1. 5,1. Terus? 5,3. 5,3. Terus? 5,5. 5,5. Ya. Tentu saja banyaknya titik sampelnya ada berapa itu? Ada berapa? 9, Bu. 9. Oke. Ada 9 anggota titik sampel yang dimaksud. Sampai di sini. Ada yang pengen tanya? Francisca Sekar pengen tanya? Tidak, Bu. Farel pengen tanya? Farel, halo? Farel? Pengen tanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Oke, sekarang nomor 6. Soalnya tolong dibaca. Kok sih? Siapa? Siapa mau kok metu terusan? Oke, Samuel tolong dibaca soal yang nomor 6. Sebuah mata uang dan sebuah kubus bernomor dilempar bersama-sama. A. Tulislah semua titik sampel kejadian muncul angka A pada uang dan mata genap pada kubus bernomor. B. Tulislah semua titik sampel kejadian muncul gambar pada uang dan mata kubus bilangan prima pada kubus bernomor. Oke. Tentu saja titik sampel untuk soal yang A. Samuel, yang mana saja? A,2. A,2. Terus? A,4. A,4. Terus? A,6. A,6. Oke. Maka banyaknya titik sampel ada 3. Yang B. Tuliskan semua titik sampel kejadian muncul gambar pada uang dan mata kubus bilangan prima pada kubus bernomor.
Maka titik sampelnya menurut kamu yang mana saja, Landung? Halo dong? Ya, Bu. Enggak, jawabanmu mana saja? Halo? 2. Gambar, koma, 2 gitu. Terus Gambar, 4. prima lo. Prima. Maka gambar, koma 3. 3. Terus berarti Gambar, 5. gambar, koma 5 gitu tok ya. Maka banyaknya titik sampel ada 3 begitu. Saya silahkan tanya dulu. Oke, silahkan tanya dulu. Silahkan disalin dulu. Dev Kelvin tadi kok keluar terusan ya. Nah, sekarang kalau peluang itu sebetulnya apa toh? Ya, peluang adalah kesempatan yang muncul pada suatu percobaan. Peluang itu lambangnya seperti ini. PA itu ya. Warnanya apa ya? Merah sajalah. PA. Kemudian rumusnya adalah banyaknya titik sampel atau NA per banyaknya anggota ruang sampel atau NS. Jadi peluang itu banyaknya titik sampel per banyaknya anggota ruang sampel. P-nya biasanya huruf besar dengan ini salah ini. Oke. Peluang kejadian A, maka lambangnya PA. Kisaran nilai peluang itu paling kecil adalah 0, paling besar adalah 1. Jadi peluang itu tidak mungkin 1,5 atau 2 itu tidak. Karena peluang itu kalau nilainya 1 disebut kepastian. Peluang yang mustahil itu 0. Jadi contoh misalnya manusia pasti mati. Itu peluangnya 1. Boh kapan mati nih mesti mati kan. Kita itu tidak mungkin hidup terus. Itu kepastian. Contoh peluang kemustahilan. Apa ya hal yang mustahil terjadi? Mustahil. Contohnya kira-kira hal-hal yang mustahil di dunia ini apa ya? Francisca Sekar, kamu bisa memberi contoh? Manusia tidak bernafas. Manusia terbang gitu aja, Ding, Bu. Manusia terbang begitu saja tanpa alat. Nah, iso ya. Oke, itu hal yang mustahil. Nek wis pakai alat ya bisa terbang ya. Gantole. Ya. Itu contoh kemustahilan. Katak berwarna merah ngono mustahil ndak ya? Ya nek dicat ya iso ya. Itu contoh-contoh yang mustahil. Tapi kalau peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. Misalnya peluang bahwa kamu naik kelas adalah 80%. 80% itu artinya adalah 80/100 alias 8/10. Ya, itu tidak ada 1 gitu. Peluang misalnya kamu naik kelas, misalnya lagi kamu peluang bisa diterima di
SMA Nusantara, Taruna Nusantara misalnya, peluangnya adalah 10%. Itu 10/100. Berarti kan 1/10 alias 0,1. Nah, peluang itu gitu, tidak mungkin lebih dari 1 dan tidak mungkin kurang dari 0. Tidak ada peluang negatif, tidak ada. Tapi nilainya hanya itu. Dari 0 sampai 1. Itu nilai peluang. Peluang kejadian A ditambah peluang bukan kejadian A jika ditambah jumlahnya 1. Jadi contohnya tadi, peluang diterima di SMA Taruna Nusantara adalah 0,1. Maka peluang kamu tidak diterima itu berarti 0,9. Begitu. Karena kalau ini dijumlahkan hasilnya 1. Peluang bahwa hari ini akan hujan 0,3 misalnya. Maka peluang hari ini tidak hujan adalah 0,7. Begitu. Peluang bahwa hari ini kamu pergi belanja misalnya adalah 0,4. Maka peluang tidak belanja ya 1 dikurangi 0,4. 0,6. Begitu. Ada yang pengen tanya dulu? Nek ketemu ki ora weruh wajahmu ya. Kowe mudeng pora Bu Yanti ra ngerti. Lah wis piye? Oke. Maka sekarang ini dulu bukan frekuensi relatif. Ini dulu. Ya. Latihan 2. Sebuah lempeng bernomor 1, 2, 3, 4 dengan jarum penunjuk. Apabila jarum diputar, maka saat jarum berhenti, jarum akan menunjuk angka tertentu. Tentukan ruang sampelnya. Ya, berarti ruang sampelnya apa saja berarti menurut kamu, Cornelius? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Berapa peluang jarum akan menunjuk pada angka 4? Menurut kamu, Cornelius, peluangnya berapa? Untuk I1 itu. Berapa ya? Ya, berapa? Bentar Bu, tak hitung dulu. Dihitung apa nih? 1/4. 1/4 lah, karena NA-nya ya 1. A-nya itu berarti 4 itu. NA-nya 1. Gitu. Maka peluangnya ya 1/4 karena ini NS-nya adalah 4. Gitu. Oke, sekarang I2. Berapa peluang muncul angka ganjil? Ya. Titik sampelnya berarti berapa menurut kamu, Adi? Titik sampelnya berarti berapa, Di? Halo, Di. Halo, Adi, kamu di mana? Ya, Bu. Titik sampelnya berarti berapa? 1, Tok. 3. Maka banyaknya titik sampel ada 2. Maka peluang bahwa yang muncul itu adalah angka ganjil adalah berapa, Adi? Halo, Di. 1/2. Iya, 2/4 alias setengah ya.
Oke. I3. Peluang muncul bilangan prima. Titik sampelnya berarti berapa saja, Farel? Halo Farel, kamu di mana? Halo Farel. Ya, Bu. Ya. Muncul bilangan prima. Titik sampelnya berarti berapa saja? 1. 2, 3 deh. 2, 3. Oke. Maka banyaknya titik sampel ada 2. Maka peluangnya ya tadi 2/4 alias setengah. I4. Peluang muncul angka 5. Nah, ini adalah contoh kemustahilan tadi. Karena ini angkanya hanya sampai 5, maka peluangnya adalah 0 atau mustahil. Jadi hanya ada 4 angka, sebuah lempeng bernomor 1, 2, 3, 4, maka peluang muncul angka 5 ya tidak ada lah. 0. Begitu. Sampai di situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Silahkan ditulis dulu. Soal nomor 2. Sebuah kubus bernomor dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya angka 2. Ya, kalau misalnya langsung dijawab berapa peluangnya? Berarti menurut kamu, Veronica Laura? 1/6. 1/6. Oke. Bagus. Karena muncul angka 2 tok. B. Munculnya angka genap. Ya, kalau dijawab langsung, peluangnya berapa menurut kamu? Marina Rifkah? 3/6, Bu. 3/6. Ya, bagus. Alias setengah. Karena kalau genap berarti kan 2, 4, 6 gitu ya. Oke. C. Munculnya angka kurang dari 7. Ya, peluangnya menurut kamu berapa? Adi Fajar. Halo? Adi? 1. 1 ya. Karena berarti semuanya ini. Ya, 1. Karena berarti titik sampelnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi andai kata itu judi, gue basang semuanya dipasang. 1 ya masang, 2 masang, dan seterusnya. Maka peluangnya 1. Gue mesti itu ewi. Tapi ya rugi lah. D. Munculnya angka lebih dari 6. Peluangnya berarti berapa menurut kamu, Cornelius? 0. 0. Oke, karena munculnya angka lebih dari 6 tidak mungkin ya. Saya tak pasangkan. Nah, ini nomor 5 dulu. Karena yang nomor lainnya belum. Nomor 5. Baca saja dulu soalnya Cornelius. Halo Cornelius. Baca dulu soalnya. Iya, Bu. Nomor 5 kan, Bu? Iya. Sebuah kantong berisi 5 kelereng biru, 4 kelereng putih, dan 3 kelereng merah. Sebuah kelereng diambil secara acak, tidak dipilih-pilih. A. Berapakah peluang untuk mengambil kelereng merah? Ya, cukup sampai di situ. Ada 5 kelereng biru. Kemudian ada 4 kelereng putih. Ada 3 kelereng merah. Diambil 1 kelereng. Berapa peluang
bahwa yang saya ambil, yang diambil itu kelereng berwarna merah. Menurut kamu, Cornelius, berapa peluangnya? 1/4. 1/4. Jumlah kelereng seluruhnya berarti ada berapa itu, Cornelius? Jumlah kelereng seluruhnya 12. 12. Oke. Maka peluang terambil kelereng merahnya adalah sekali lagi berapa, Cornelius? 1/4. 1/4. 3/12 alias 1/4 ya. Karena merahnya ada 3 gitu. Maka itu 1/4. Jadi kalau ada kelereng merahnya hanya 3, peluang bahwa yang terambil itu merah ya 1/4. Oh, sebulan nih saya kok ambil putih. Tapi peluangnya itu 3/4 itu. Kalau kelereng merahnya yang 10 ya 10 per banyaknya kelereng. Begitu. B, berapa peluang terambil kelereng biru menurut kamu berarti, Farel? Berapa, Rel? Bahwa yang terambil kelereng biru? Halo Farel, kamu di mana? Halo Farel. Halo Dave Kelvin. Kamu baru gabung lagi, kemana lagi kamu tadi? Halo Dave. Halo Dave. Halo. Iya, Bu. Berapa? Jaringannya jelek, Bu. Oke, sekarang udah bisa melihat tampilannya Bianti? Halo? Halo? Meneng wae. Francisca Sekar, berarti berapa peluang terambil kelereng biru? 5/12, Bu. 5/12. Berapa peluang terambil kelereng putih? Ya, begitu. Kelereng putihnya ada 4. Berarti 4/12. Begitu. Alias 1/3. Sampai di sini dulu. Siapa yang pengen tanya? Karena setelah ini saya akan lanjutkan dengan frekuensi relatif. Ada yang pengen tanya? Oke. Percobaan pelemparan sebuah mata uang diperoleh hasil sebagai berikut. Misalnya, melempar mata uangnya itu 2 kali gitu ya. 2 kali. Kok 5 kali? Oh, ini angka. Angka lagi, ini angka. Gambar. Senang ya dolanan gambar. Angka. Begitu. Nah, gambarnya tadi 2 kali. Angkanya 3 kali. Maka frekuensi relatifnya ya gambarnya itu 2. Banyaknya pelemparan ini dilempar ya, tapi nek dilempar ora ketok. Maka frekuensi relatif muncul gambar adalah 2/5. Begitu. Kalau misalnya pelemparannya 10, muncul gambarnya adalah 5, maka frekuensi relatif muncul gambarnya adalah berapa berarti? Setengah.
5/10 ya, atau 0,5. Misalnya melemparnya 20 kali, muncul gambarnya adalah 9, maka frekuensi relatifnya ya 9/20. Begitu. 9 kalau dibagi 20 itu desimalnya berapa ya? Menurut kamu Samuel Satrio, 9/20 itu desimalnya berapa ya? Tahu enggak Samuel? Halo Samuel, kamu di mana? Halo Samuel. Halo Samuel. Halo Samuel, apa kabar? Menang baik. Bingung menentukan desimalnya? Jujur saja Samuel. Halo. Kamu di situ Samuel? Halo. Iya, Bu. Kamu di situ? Oke. Kowe ra iso Iya, Bu. menentukan desimalnya berapa gitu. Enggak bisa. Jujur aja. Bisa. Oh, bisa. Berapa berarti? 9/20. 0,45. Oke, 0,45. Oke, bagus. Itulah frekuensi relatif ya, berdasarkan percobaan. Jadi kalau tadi peluang itu berdasarkan kira-kira, tapi kalau frekuensi relatif itu berdasarkan percobaan, munculnya berapa kali, itu frekuensi relatif gitu. Oke, dari tabel di atas tampak bahwa frekuensi relatif munculnya gambar itu adalah banyaknya muncul gambar per banyaknya lemparan. Frekuensi relatif muncul gambar makin mendekati angka tertentu yaitu 0,5. Dengan demikian, frekuensi relatif kejadian A atau FRA itu sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya percobaan. Dari P kali percobaan muncul Q kali kejadian, maka peluang mendekati nilai Q per P yang disebut dengan frekuensi relatif. Begitu. Jadi frekuensi relatif itu sebetulnya mungkin ilmu peluang itu dulu-dulunya berdasarkan frekuensi relatif itu. Jadi nek judi kok munculnya ngene. Nah, munculnya kok begini ya. Maka terus terciptalah ilmu peluang itu berdasarkan frekuensi relatif itu. Saya rasa gitu ya. Jadi dulu-dulunya frekuensi relatif terus akhirnya mereka menemukan ilmu peluang. Begitu. Nah, sekarang maka baru kita lihat. Nah, ini nomor 3. Oke. Ini ya. Dari 100 kali pelemparan mata uang logam diperoleh bahwa muncul angka sebanyak 42 kali. Maka tentukan A. Frekuensi relatif muncul gambar. Tentu saja frekuensi relatif muncul gambar ada berapa? Berarti menurut kamu, Veronica Laura? Halo Veronica? Halo Veronica? Menurut kamu berapa, Veronica? Masih bingung, Bu. Ya, tentu saja ya 58/100. 0,58. Lah kalau angkanya muncul 42 berarti kan gambarnya 58.
Frekuensi relatif muncul angka berarti ya 42 per 100. 0,42. Begitu. Bingung apa ora? Veronica. Halo? Masih bingung? Masih sedikit bingung, Bu. Jadi itu kan banyaknya percobaan 100 kali. Terus benar-benar percobaan itu, bukan pakai ilmu peluang ya. Benar-benar percobaan. Maka frekuensi relatifnya itu kalau muncul angka 42 kali berarti muncul gambarnya 58. 58 itu tentu saja berasal dari 100 dikurangi 42 kan? 58. Kalau frekuensi relatif muncul angkanya berarti 42 per 100. Begitu. Ya, saya contoh yang ini. Ya. Sebuah kubus dilempar 50 kali. Diperoleh hasil yang dinyatakan dalam tabel berikut. Muncul angka 1 itu banyaknya muncul 8 kali. Muncul angka 2 7 kali. Muncul angka 3 9 kali. Angka 4 9 kali, 5 7 kali, 6 10 kali. Ini kalau dijumlahkan tentulah 50. Dari tabel tersebut tentukan frekuensi relatif. Ya, munculnya angka genap. Ya, munculnya angka genap. Angka genap itu kan berarti 2, 4, 6. Berarti ini 7 tambah 9 tambah 10. Berapa itu? Berapa Amy itu? 7 tambah 9 tambah 10? 26. Maka frekuensi relatif munculnya angka genap berarti berapa Amy? Frekuensi relatifnya berarti 26, Bu. 26 per 100. 50. Karena dilemparnya hanya 50 kali. Begitu. Yang lain bingung? Sampai di sini dulu. Silahkan tanya. Ada yang pengen tanya? Halo? Oke. Sekarang soal berikutnya. Berapa frekuensi relatif muncul angka prima? Ya, frekuensi relatif munculnya angka prima. Prima itu kan berarti berapa saja tadi? Yang prima yang berapa saja? Sekar Prasasti? 2 tambah 3 dan 5. Berarti 5. Oke, muncul 2 kan 7 kali. Oh, berarti 7. Munculnya 3 9 kali. Munculnya 5 7 kali. Berarti berapa ini? Sekar Prasasti. 23. Maka frekuensi relatifnya berapa Sekar Prasasti? 23 per 50. 23 per 50. Begitu. Ada yang pengen tanya? Landung pengen tanya tidak? Halo? Oke. Sekarang kamu lihat kan ya caranya
angka-angkanya itu mendekati peluang. Jadi saya mengatakan bahwa frekuensi relatif itu dulu-dulunya adalah awal-awal ilmu peluang terjadi ya. Saya rasa jadi di percobaan gitu. Terus kok ternyata begini. Nah, gitu. Kalau dari percobaan itu angka kasarnya begitu. Kalau memakai ilmu peluang itu ilmu yang angan-angan. Oh, peluang gini sebelah nih. Gitu loh. C. Munculnya bilangan prima ganjil. Prima ganjil itu kan berarti yang 3 dan 5 aja ya. Oh, nek 3 berarti ini 9. Terus kalau 5 yang 7 berarti 16. Berarti frekuensi relatif muncul bilangan prima ganjil adalah 16 per 50. Begitu. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Baca saja soalnya Francisca Sekar. Ya, Bu. Dari hasil pengamatan di jalan, terdapat jumlah kendaraan yang lewat dalam satu hari sebagai berikut. Truk 25 buah, sedan 10 buah, angkutan 30 buah, bus 10 buah. Tentukan frekuensi relatif yang lewat adalah A. Kendaraan angkutan, B. Kendaraan bus, C. Kendaraan truk. Oke. Tentu saja yang A jawabannya berapa per berapa? Francisca Sekar. 30 per 75. 30 per 75. Ya ngono tok kuwi. Kalau bus ya berarti 10 per 75. Kalau truk ya berarti 25 per 75. Gitu tok dan seterusnya. Itu frekuensi relatif. Ada yang pengen tanya sekali lagi? Oke. Nah, sekarang lanjut. Kalau tidak ada yang tanya, lanjut. Menghitung peluang secara teoritis. Nah, secara teoritis tadi podo. A. Sebuah kotak berisi 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Sebuah kelereng diambil secara acak dari kotak tersebut. Tentukan 1. Peluang terambil kelereng merah. Nomor 2. Peluang terambil kelereng bukan merah. Banyaknya yang merah ada 4. Yang hitam 6. NS-nya berarti 10. Berapa peluang terambilnya kelereng merah berarti menurut kamu, Aimi? Halo Aimi. Berapa? 4 per 10. 4 per 10 alias 0,4. Berapa peluang terambil kelereng hitam? Ya berarti 6 per 10 atau 0,6. Jadi peluang terambil kelereng merah itu 4 per 10. Peluang terambil bukan merah 6 per 10 alias 10 per 10 sama dengan 1. Begitu. Oke. Yang B. Tolong dibaca saja Adi yuk soal yang B. Halo Adi. Tolong dibaca soal yang B. Peluang nanti sore akan hujan sama dengan 0,27. Berapa ulang nanti sore tidak hujan? Jawab.
peluang hujan sama dengan 0,27. Maka P tidak hujan sama dengan Ya, menurut kamu berapa, Di? Kalau peluang hujannya 0,27 berarti peluang tidak hujannya menurut kamu berapa? Ya, Di. Berapa? lima puluh tiga. 0,53. 0,53? Iya. Dari mana 0,53 kamu peroleh angka ini? Ayo. Dari mana? Bukan. Ya, berapa? Dari mana? Piye, lenggole piye? Yang benar gimana? Ayo. Bingung. Oh, bingung. Ya caranya seperti tadi. Bahwa 0,27 itu jika ditambahkan peluang tidak hujan hasilnya 1. Anggaplah ini X ya. Maka X-nya itu tentu saja 1 dikurangi 0,27. Begitu. Ayo berapa, Di? Halo, Di, berapa berarti? Satu dikurangi 0,27 itu berapa? 0,73. 0,73 ya. Jadi peluang tidak hujannya 0,73 lah. Oh, Jojo bingung ya. 1,00 dikurangi 0,27 gitu ya. 0 kurangi 7, 3. Nyimpen ya. Nah, ini jadi 0 kan berarti sini 90, ini 110 gitu ya. 10 kurangi 7, 3. 90 kurangi 20 maka 0,73 begitu. Oh, Jojo bingung ya kamu. Oke. Enggak, Bu. Oke. Salah ngitung. Nggak salah ngitung. Oke, sekarang saya pengen tanya dulu ke yang lain. Kalau misalnya 1 dikurangi 0,075 begitu. 1 dikurangi 0,075. Hasilnya berapa menurut kamu? Girda. Halo, Girda. Ya, Bu. 1 dikurangi 0,075 itu hasilnya berapa? 0,035. Begini? Ya. Iya. Ya, saya ingin menurut Girda ya. Kalau menurut kamu berapa Landung? Sama atau punya pendapat lain? Halo, Dong. Halo, Dong. Ya, Bu. Hasilnya berapa menurut kamu? 1 dikurangi 0,075. Berapa? Sebentar, Bu. Maaf, Bu, itu bukan 0,035 tapi 0,65. Bentar. Aku jadi bingung sendiri. Bingung toh, anjan ngitung kok ngene iki setengah mati kok, Doan. Oke, Dong, nek menurut kamu berapa, Dong? Ayo, Dong. Berapa, Dong? Ayo, Dong, piro, Dong? 0,925. Landung dulu, 0, landung dulu. 925. 925. Menurut kamu, Girda? 0,025. 0,025.
Jebulane angel kok ya. Oke, ini akan saya hapus ya. Oke, yang sebelah ini akan saya hapus dulu. Jebulane rai mudeng ta ya. Oke, 1 dikurangi ya, 1 dikurangi 0,075. Kalau 1 dikurangi ini kan sebetulnya 0,00 gitu ya. Maka 1 ini dipinjam. Dipinjamnya jadi ini 900. Ini ya 900, ini 90, ini 10 gitu. Katakanlah itu 1000 dikurangi 75 kan gitu toh. Karena ini komanya harus, nah 10 dikurangi 5 itu 5. 90 dikurangi 70 itu 2. 900 kurangi 0 9. Kalau dijumlahkan misalnya ini 0,075 tak jumlahkan ya jadinya 1, ini 0, ini 0, ini 0, 1. Begitu Girda. Ini 9 bukan 0, 9 Girda. Setengah mati tadi Ya, Bu, maaf bulannya. kurang teliti. Oke. Yang lain ada yang pengen tanya dulu? Bulannya anggar desimal setengah mati ya. Ya enggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke latihan 3 nggo PR saja. Latihan 3 untuk PR karena tadi saya mulainya juga lebih awal ya. PR-mu latihan 3 nomor kok enggak mau ini. Oke. Latihan 3 nomor 1. Kok enggak mau toh? Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Wes, itu aja dulu. PR-mu nomor 1, 2, 3, 4, latihan 3. Ini sedikit ya. Maka kumpulkan tugasnya. Itu kan gampang. Misalnya salah ya enggak apa-apa. Terus kalau kamu punya fotokopian, kamu isi di situ, kamu foto enggak apa-apa. Jadi rasa mengerjakan di tempat lain, kamu kerjakan di situ aja cukup itu. Tetapi mungkin pakai pensil kali ya. Ini pensilnya sing cetha, soalnya nek pensilnya ra cetha bianti ra weruh. Jadi kamu kerjakan di situ boleh langsung di situ, terus kamu foto gitu. Lagi latihan 3 nomor 1, 2, 3, 4 PR-mu. Ada yang pengen tanya dulu sebelum saya akhiri Oke, meet Bu. ini?